Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pada hari ini tanggal 8 Agustus 2022, kita semua hadir di sini mengikuti sosialisasi Korpalu Berakhlak. Jadi Korpalu Berakhlak ini adalah program baru untuk dari pemerintah untuk nilai dasar dari PNS. Terdapat 8 bagian dari sama sosialisasi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua orientasi pelayanan, yang ketiga adalah akuntabel, yang keempat kompeten, yang kelima harmonis, terus yang keenam loyal, yang ketujuh adaptif, dan yang kedelapan kolaboratif. Yang pertama pendahuluan. Apa itu berakhlak? Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Korpalu dan Employer Branding ASN yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian PAN RP ke-62. Korpalu ASN yang diluncurkan yaitu ASN Berakhlak yang merupakan akronim dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya Korpalu ASN ini sebagai seri dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dengan satu kesamaan prestasi yang dimudah pahami dan diterapkan oleh seluruh ASN dibanding aneka yang sebelumnya. Yang pertama adalah Korpalu yang orientasi pelayanan. Korpalu orientasi pelayanan merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Korpalu ASN Berakhlak yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kode etiknya ada 3 dari yang orientasi pelayanan ini sebagai pedoman bagi para ASN. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan yang tidak henti. Definisi dari pelayanan publik yang dimaksud dalam itu orientasi pelayanan, yaitu pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian servis atau pelayanan adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. Artinya servis merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya, sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki dan berlangsung saat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Berikutnya adalah penyelenggara pelayanan publik. Di unsur ini ada 3, yaitu ASN sebagai penyelenggara, yang kedua adalah publik masyarakat sebagai penerima layanan, yang ketiga adalah kebiasaan masyarakat, kepuasan masyarakat atau pelanggan sebagai penerima layanan tersebut. Penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan keadilan, dan yang kesembilan adalah akuntabel. Dalam melakukan menerapkan dalam orientasi pelayanan, menimbulkan inovasi pelayanan publik.
dimaknai sebagai terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif yang orisinal dan atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik yang matang dan berkualitas didorong agar lebih banyak penyelenggara pelayanan publik lain yang terinspirasi dan menularkan virus baiknya sehingga dampak dan manfaat inovasi dapat dirasakan oleh lebih banyak pengguna layanan. Inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan men-stel mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekadar menjalankan atau melaksanakan tugas rutin. Nilai dasar ASN salah satunya adalah perorientasi pelayanan bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN adalah apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya adalah poin kedua dalam portfolio ASN, yaitu adalah akuntabel. Dalam akuntabel ini, dalam banyak hal kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab pada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Amanah seorang ASN menurut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan portfolio ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemampuan menggunakan wewenang jabatannya dengan integritas yang tinggi. Berikutnya adalah aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Ya, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, di mana hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Kemudian adalah akuntabilitas menentukan adanya laporan, di mana laporan kinerja adalah pewujudan dari akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Governance tahun 2007, yaitu yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua adalah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Terdapat ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yang kedua adalah akuntabilitas individu, yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Adapun alat untuk penerapan akuntabilitas di Indonesia itu adalah perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana strategis untuk setiap satuan kerja, perangkat daerah, dan sarana sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Kontrak kinerja semua pegawai negeri sipil yang tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2004 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai.
Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung. Kontrak atau perjanjian kerja ini menciptakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS hingga Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 30 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Dalam sistem lingkungan akuntabel ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah kepemimpinan, di mana pemimpin mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain. Yang kedua adalah transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, terus memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap pemerintah terhadap pemimpinan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Dengan adanya integritas dijadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah responsibilitas atau tanggung jawab. Responsibilitas atau institusi dan responsibilitas perorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk tanggung jawab dan keputusan yang telah dibuat. Kemudian ada hal berikutnya adalah kompeten. Terdapat beberapa tantangan lingkungan strategis dalam melaksanakan kompetisi ini, yaitu adalah dinamika global atau UKAWAN, di mana V adalah volatile, penuh gejolak, U itu uncertainty, penuh ketidakpastian, yang C-nya adalah complexity, saling berkaitan dan saling mengaruhi, yang A-nya adalah ambiguity, yaitu ambiguitas. Hal ini menuntut adanya penyesuaian proses bisnis, karakter, dan keahlian baru. Kemudian ada tantangan lingkungan strategis. Yang pertama adalah disrupsi teknologi, yaitu kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri. Kemudian ada perilaku ASN dalam aspek kompeten, itu meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian ada sistem merit sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Prinsip dasar dalam penguasaan ASN yaitu berbasis merit, di mana untuk memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh adanya perlakuan yang diskriminatif seperti hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Dalam kebijakan pembangunan aparatur di tujuan agenda pembangunan PJPN 2020 sampai 2024, hal ini termasuk dalam meningkatkan sumber daya manusia yang kualitas dan berdaya saing berdasarkan peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Kemudian untuk kebijakan pembangunan aparatur itu untuk mencapai birokrasi yang berkelas dunia, sama dengan pelayanan publik semakin berkualitas serta tata kelola semakin efektif dan efisien. Jadi itu yang adalah hal yang harus dipenuhi untuk menjadikan PMGG ini birokrasi berkelas dunia. Kemudian pengembangan kompetisi itu merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kemudian dalam perilaku kompeten yaitu kinerja yang berakhlak, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melakukan kerja terbaik. Korporat berikutnya adalah harmonis. Karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, nama alternatif yang istimewa adalah Nusantara dengan populasi mencapai 270.203.907 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam,
hayati suku bangsa dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan dan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Kemudian potensi dan tantangan keanekaragaman. Yang pertama adalah konflik antar suku. Ini adalah hal-hal yang bisa menjaga nilai-nilai harmonis bisa diterapkan, yaitu konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Yang kedua adalah konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok. Kemudian yang ketiga adalah konflik antar ras. Terus yang terakhir adalah konflik antar golongan. Terus pentingnya suasana harmonis dalam pelayanan ASN. Ini adalah penerapan dari harmonis dalam kerja ASN kita, yaitu harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Kemudian suasana harmonis dalam lingkungan kerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, kemudian meningkatkan produktivitas pekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Peran ASN harmonis adalah sebagai berikut, yaitu posisi ASN sebagai aparatur negara adalah harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak pada salah satu kelompok dan golongan. Yang adil berarti ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Kemudian ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. ASN juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan, dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban ASN juga harus memiliki suka menolong, baik terhadap pengguna layanan, juga membantu kolega ASN yang membutuhkan pertolongan. Terus yang terakhir adalah ASN menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Core value berikutnya adalah loyal. Konsep loyal secara etimologis istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi ASN, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik loyalitas pegawai ada beberapa, yaitu yang pertama adalah taat pada peraturan, kedua bekerja dengan integritas, ketiga tanggung jawab pada organisasi, keempat kemauan untuk bekerja sama, kelima rasa memiliki yang tinggi, keenam hubungan pribadi, ketujuh kesukaan terhadap pekerjaan, dan delapan keberanian menyampaikan ketidaksetujuan, yang terakhir menjadi teladan bagi pegawai lain. Kemudian loyal dalam konteks organisasi pemerintahan. Jadi sikap loyal seorang PNS dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkannya ketika diangkat menjadi PNS sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa maupun ASN dalam melaksanakan kebijakan fungsi tersebut melakukan perwujudan dan implementasi. Nilai loyal dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintah. Jadi dikarenakan tidak melakukan loyalitas ini kenapa? Karena adanya kompetisi di sektor publik. Jadi perubahan dalam membangun ekonomi antar negara mendorong pergeseran peta kekuatan ekonomi, di mana daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global. Negara-negara dihadapkan pada situasi kompetisi dengan negara lainnya dalam capaian kinerjanya, sehingga negara dituntut untuk memiliki kapasitas dan daya saing yang memadai dalam berkompetisi agar dapat menjadi yang terbaik dengan cara menerima loyalitas dari pegawai ASN. Kompetisi juga menjadi salah satu karakteristik penting dari perubahan lingkungan strategis yang mendorong dan memaksa negara untuk berperilaku seperti dunia usaha, bersaing untuk menghasilkan kinerja yang terbaik. Terus core berikutnya adalah adaptif.
Definisinya adalah adaptasi adalah suatu proses yang melibatkan manusia yang bergaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan yang menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar bisa bertahan. Robbins tahun 2003. Terus batasan dari pengertian adaptif tersebut ada 6, yaitu proses mengatasi halangan dari lingkungan. Yang kedua adalah penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan adaptasi. Yang ketiga adalah proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Terus yang keempat adalah mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang berbasis untuk kepentingan lingkungan bagi sistem. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian budaya dari aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Kemudian dimensi kreativitas, yaitu yang pertama adalah variasi, kepastian atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Yang kedua adalah fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga adalah elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat adalah originalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Kemudian bedanya organisasi biokratif versus adaptif, ada 7 perbedaan dari desain, otoritas, peraturan dan prosedur tentang manajemen, tugas tim dan tekanan tugas. Kemudian yang terakhir ada koordinasi. Untuk birokrasi, desainnya itu mekanistik, sementara untuk adaptif itu organik. Untuk otoritas, birokrasi itu sentralisasi. Kalau adaptif dia desentralisasi. Untuk yang peraturan dan prosedur, kalau birokrasi itu dia banyak, sementara adaptif itu dia sedikit. Kemudian untuk tentang manajemennya, birokrasi itu sedikit. Kemudian kalau adaptif itu tentang manajemennya itu luas. Kemudian kalau di birokrasi tugas itu spesifikasi, dia sangat spesialisasi anggota aslinya. Tapi kalau di adaptif ya dituntut untuk terbagi-bagi. Kemudian tim dan takaran tugas itu sedikit. Untuk kalau yang adaptif dia banyak. Terus ada koordinasi, yaitu formal sama informal. Kemudian penerapan budaya adaptif dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah, terkait dengan kinerja instansi. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Berikut adalah ciri-ciri individu adaptif, yaitu eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Sifat adaptif juga pengaruh pada dinamika pemerintahan. Organisasi pemerintah tidak dijamin mampu menghadapi seluruh perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis di sekitarnya, kecuali dirinya pun harus ikut bergerak dinamis. Jadi kata kunci yang digunakan adalah organisasi pemerintah yang selalu belajar, inovasi, dan perubahan itu sendiri. Kemudian untuk dimensi membentuk organisasi kuat dan imajinatif ada 5 poin, yaitu kecerdasan organisasi, yaitu organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam. Kemudian sumber daya, organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan
atau bahkan lebih baik menggunakan perangkat sumber daya untuk terobosan inovatif. Kemudian desain, organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari jebakan sistemik. Kemudian adaptasi, organisasi adaptif dan akan selalu siap ketika mereka mengalami perubahan. Kemudian untuk budayanya, organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki isu nilai-nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah atau terhadap anggotanya untuk bangkit menghadapi tantangan. Yang terakhir adalah kolaboratif. Konsep kolaboratif menurut Diep Ansing tahun 1998 dalam Trik et al. 2019 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Kolaborasi adalah proses yang kompleks menuntut saling knowledge yang terencana yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Itu di dalam Indeks and Secret tahun 2005. Kolaborasi pemerintahan menurut Irawan mengungkapkan bahwa collaborative governance atau pemerintah yang berkolaborasi sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor pemerintah, mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik yang mana merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kemudian kriteria penting kolaborasi itu yang pertama adalah forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state atau bukan negara. Kemudian yang ketiga adalah peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kemudian forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktek. Dan yang terakhir adalah fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Terus bentuk model dari kolaboratif pemerintah yang berkolaborasi menurut Ansan dan Gas tahun 2012, kondisi awalnya itu mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen pada proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan. Ya, proses kolaborasi yang diharapkan menghasilkan outcome yang diinginkan. Organisasi yang memiliki kultur kolaboratif adalah yang pertama ada organisasi menganggap perubahan sebagai suatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi dan setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi itu adalah dengan cara didorong. Kemudian secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kesayangan yang diberikan. Kemudian aktivitas kolaborasi antar organisasi yang pertama adalah kerjasama informal, kedua perjanjian bantuan bersama, ketiga memberikan perhatian, keempat menerima perhatian,
Yang kelima, perencanaan bersama. Keenam, menyediakan peralatan. Ketujuh, menerima peralatan. Yang kedelapan, memberikan satuan teknis. Yang kesembilan, menerima satuan teknis. Yang kesepuluh, memberikan pengelolaan hibah dan menerima pengelolaan hibah. Satuan bantuan satuan. Bantuan, Oh, bantuan. badan teknis. Tadi juga satuan. Lanjut. Proses yang harus dilalui dalam menjalani kooperasi yaitu pertama ada pembangunan kepercayaan, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra yang berkolaborasi dengan ASN, kemudian face to face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan sungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan antara saling kepemilikan dalam proses pekerjaan, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan serta mengidentifikasinya yang bersama. Dan yang terakhir adalah menetapkan outcome yang setara. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kooperasi antar lembaga pemerintah ada 5, yaitu yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, keempat strategi manajemen, dan yang kelima adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif antar entitas publik. Kemudian faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar lembaga pemerintah ada 2, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Terima kasih. Sekian dari sosialisasi Korpalo ASN. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan. Ayo, mulai dari ini. Dari ke Pak Alfred dulu Mas. Ini judulnya berakhlak itu ya. Iya. Ya. Sebut nama dulu. Hah? Sebut nama. Kenalan dulu. Oh, sebut nama. Oh, ya. Ya. Silakan Pak Mustafa mau Pak Mustafa. mengajukan pertanyaan. Kalau di sisi diskusi Saya. berakhlak, Iya. saya menitik beratkan ke akhlak. Saya kata ikutin dari pertama ini. Itu berakhlak definisi secara umum bagaimana sih Mas? Perangkat itu ya akronim Pak. Jadi karena Korpalo ini ada 8 kan. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, bernya. Kemudian akuntabel, A-nya. Terus yang K itu kompeten. Yang H itu harmonis. Oh, yang L bukan itu ya. ada. Paham? Yang A Bukan itu berakhlak, moralnya Pak. Iya. Cuma karena itu kata-kata itu disingkat ya. program kerjanya Akronimnya. pemerintah Jokowi yang baru. Cuma itu kita kira berakhlak, moral. Ternyata bukan moral. Singkatan. Kita nggak berharap. Sudah satu besok. Lanjut yang lain dulu. Nanti pengembangannya secara umum. Lanjut, Pak Rafael. Sudah. Sebut nama. Pak Geri. Wahyu. Pak Wahyu. Lanjut, Mas. Mumpung Bapak narasumber usia ada. Salam mohon izin nih, Sir. Ya. Nama saya Ahmad Wali Tutul. Asal Temanggung. Saya penasaran, kenapa harmonis itu nggak jadi bagian dari kolaborasi? Seperti yang lihat pada Ahmad Wahyu Tutul 22 tahun Temanggung. Itu loh. Lanjut. Ya maksudnya juga sudah betul. kalau harmonis itu kan kita bisa lihat kalau harmonis itu karena ground kawan Indonesia, jadi harmonis itu kan antara pegawai ASN dengan masyarakat. Jadi kan diperlukan adanya saling menghargai untuk menghindari konflik. Nah, jadinya dibandingkan kolaboratif kan itu kerjasama untuk mencapai tujuan. Jadi kita kerjasama dengan masyarakat ataupun instansi lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan kalau harmonis itu dia
lebih untuk koeksis atau hidup berdampingan dengan masyarakat. Begitu. Terima, cukup jelas. Mbak Lili Jayawati Perwakilan perempuan. Samarinda. Silakan ya, ada pertanyaan lagi? Dia mau tanya konsumsi kan? Masih jam 10. Sudah 12 nanti. Jarang ya tanya. Kalau Pak Ahmad ada pertanyaan? Ada. Bang Kris? Jadi kan saya Christian, ini kan bertanya tentang kemarin kan masih aneka, Iya. yang kalian kan udah jadi berangkatan ya. Ya. Nah aku mau nanya di bagian accountable-nya, kan sama-sama ada accountable Iya. yang di aneka sama yang di apa ini. Terus yang di accountable-nya itu ada perbedaan nggak sih yang zaman dulu sama yang sekarang? Yang dulu kan itu accountable lebih ke tanggung jawab ke kita sebagai ASN, ke instansi dalam pekerjaan gitu. Kalau yang sekarang itu kayak gimana? Terus ada baca-baca ini kan katanya accountable itu menggunakan segala barang dan milik negara untuk pokoknya untuk tentang kerjaan kan efisiensi semuanya. Terus kan kita di sini dengan segala hambatan cara barang kadang barang kadang ada yang rusak, terus kadang lampu yang apa, terus gimana kita itu sebagai ASN BMKG khususnya di sini menghadapi itu. Jadi mau Pak Kris mau tanya tentang Yang pertama Benar. tentang akuntabel yang pertama itu di Aneka sama yang sekarang itu sama enggak, apa yang dulu kan kami diajarnya itu tentang tanggung jawab kita sebagai ASN ke instansi. Kalau yang sekarang itu gimana? Sama yang tadi bilang kan kalau di adaptif yang sekarang apa di festival sekarang kan kayak kita tuh memanfaatkan kekayaan barang milik negara untuk pelayanan kan, terus kayak kita bilang sekarang dengan segala kekurangan yang kita di sini misalnya kan sering mati lampu, ada barang-barang yang rusak, terus kita gimana sebagai ASN pribadi tahu misalnya kan untuk menghadapi itu dalam pelayanan masyarakat. Jadi yang untuk pertanyaan pertama tadi itu perbedaan antara akuntabel yang aneka sama yang berangkat ini kurang lebih 11-12 nggak terlalu banyak bedanya karena lebih di akuntabelnya itu lebih terhadap secara pola pikir pegawai ASN agar bisa akuntabel pada barang-barang milik negara dan juga dalam kerjaannya sehingga nantinya hal ini lebih berkembang dibanding aneka rencananya. Kalau saya sendiri, kalau dalam penerapannya akuntabel dalam sehari-hari ya, stasiun BMKG Nahan, misalnya yang apabila tadi kayak misalnya mati lampu ataupun ada alat rusak, dalam hal ini sebagai kita diserahkan barang-barang milik negara untuk dikelola oleh kita sendiri, pegawai ASN, maka itu perlunya adanya pelaporan yang akurat, karena kita tanggung jawab kita juga artinya kita juga harus melaporkan barang-barang tersebut ke negara, kondisinya apa, penggunaannya seperti apa. Jadi saya juga melaporkan, kita juga perlu adanya tindakan preventif agar alat-alat yang kita terima dari negara itu bisa bertahan lama. Dari Ibu ini ada pertanyaan? Boleh bertanya? Terima kasih, nama saya Erni. Ya. Saya sudah menyimak tadi apa yang sudah disampaikan oleh saudara Alisan tentang apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo Iya. tentang Program Korpalu ASN berakhlak. Korpalu berakhlak. Ya. Kalau kita melihat bahwa hal-hal yang sudah dijelaskan bagaimana DP kehidupan yang berakhlak, Korpalu yang berakhlak itu, saya melihat bahwa apa yang mau dijelaskan di sana itu sudah dijalankan pada umumnya ya, dalam kehidupan kita dalam tugas tanggung jawab yang ada sebagai ASN. Ya. Tetapi dalam hal ini mungkin lebih lagi
dalam komitmen kita sebagai ASN. Nah, dalam hal ini untuk mengimplementasikan itu dalam tugas tanggung jawab kita sebagai ASN yang ada di BMKG. Kira-kira apa dalam hal ini kan Raisan sebagai pembawa materi untuk menjelaskan ini lebih lanjut kepada kita. Kira-kira seperti apa teknik-teknik kita untuk ke depan untuk dapat lebih lagi menjabarkan ini dalam kehidupan kita, dalam tugas tanggung jawab kita sebagai ASN yang ada di BMKG. Karena dengan tantangan zaman yang ada sekarang ini luar biasa untuk BMKG, ya. Ada begitu banyak sorotan-sorotan yang dihadapi oleh BMKG dalam hal ini memberikan pelayanan cuaca kepada masyarakat yang ada sebagai pengguna, ya, pelayanan. Jadi dalam hal ini kira-kira seperti apa yang boleh kita laksanakan sebagai ASN yang ada di BMKG untuk dapat mengimplementasikan ini core value berakhlak ini dalam tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Kemudian dalam core value berakhlaknya ada tiap core value ada intinya. Kan ada 3 inti kan. Yang pertama itu di implementasi pelayanan itu ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terus ada ramah kedekatan solutif dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tidak henti. Nah, jadi dalam pelaporan cuaca kita perlu bagaimana caranya kita menerapkan inti dari orientasi pelayanan ini pada saat kita melakukan pelayanan cuaca. Contohnya itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau seperti yang rapat kemarin itu kan untuk forecaster, masyarakat mengeluhkan pengamatan cuaca yang dari NAHA ini kurang akurat. Jadi akhirnya dari stasiun Samrat mengajukan agar supaya stasiun NAHA ini bisa melaksanakan forecastingnya sendiri, yang nantinya pengamatan cuaca, forecasting cuacanya akan dilakukan per desa-desa sehingga nantinya akan lebih akurat seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk dari orientasi pelayanan seperti yang bilang. Kemudian ada akuntabel, itu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat serta disiplin dan berintegritas tinggi. Kemudian ada menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif dan efisien. Kemudian tidak penyalahgunaan kewenangan jabatan. Jadi dalam penerapannya akuntabel itu pengamatan cuaca NAHA. Jadi peralatan ini harus ketika ada perusahaan cepat perbaiki, ataupun misalnya ada masalah bisa diperbaiki dengan waktu yang singkat supaya ketika ada permintaan data tidak terjadi masalah. Kemudian ada kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya seperti misalnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat forecasting yang akurat, tentunya nanti kan akan diadakan pelatihan. Nah, itu sudah menjadi kewajiban bagi kita agar mengikuti pelatihan itu sungguh-sungguh dan menyerap ilmu yang ada di pelatihan tersebut, sehingga nantinya kita bisa melakukan forecasting yang akurat kepada masyarakat. Kemudian ada harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi harmonis ini misalnya kita kepada masyarakat kita itu untuk harmonisnya ini menjaga hubungan yang baik antara masyarakat sekitar, karena kita juga bagian dari masyarakat kan, sebagai walaupun kita memiliki jabatan sebagai ASN. Kemudian ada loyal,
yaitu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan setia kepada NKRI secara pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan negara. Jadinya kita sebagai ASN kan dituntut pelayanannya, bisa jadinya ketika adanya kebutuhan, misalnya dan sebenarnya, nah ini ada pegawainya dibutuhkan podcaster atau observer ataupun teknisi, maka kebutuhan misalnya kita merasa bahwa stasiun ini masih membutuhkan kita sebagai untuk mengisi jabatan tersebut sementara belum ada penggantinya, diharapkannya itu kita tetap memilih untuk memenuhi jabatan tersebut sampai ada pengganti. Kemudian ada adaptif, cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan pendidikan proaktif. Jadi ya dalam adaptif ini misalnya nih seperti tadi yang kemarin yang kita podcaster kita diminta ataupun perbedaan data itu kita cepat dalam melayani masyarakat ataupun merumuskan masalah tersebut dalam rapat, itu bisa dibilang adaptif. Kemudian untuk yang kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggunakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi dalam kolaboratif ini kita harus memberikan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi. Jadi misalnya Ibu Eni misalnya mau kontribusi seperti sebagai contoh, kontribusi yang misalnya Ibu lakukan Ibu Eni apa? Misalnya kontribusi pesan. Ya, kontribusinya memberikan pekerjaan, melakukan pekerjaan yang baik saja. Ya, seperti itu. Jadinya kontribusi itu misalnya kita melakukan pekerjaan yang dengan baik, yang nantinya diharapkannya hasil kerjanya juga baik. Jadi itu intinya dari berakhlak terhadap pasangannya di stasiun. Apakah sudah ada pertanyaan Ibu ini? Terima kasih. Ya, dilanjut pertanyaan satu dulu saja. Karena pertanyaan sudah lumayan cukup. Terima kasih sudah menghadiri acara sosialisasi Korpalu ASN. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menghadiri. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Selamat datang. Salam. Ini saya